Korupsi di Indonesia ternyata bukan hal baru. Sejak era kerajaan seperti Majapahit hingga zaman kolonial dan reformasi, praktik penyalahgunaan kekuasaan sudah jadi bagian dari sejarah panjang bangsa ini. Bagaimana sistem ini terbentuk dan terus bertahan? Temukan jawabannya di video ini di The Dope Files. Pernah kepikiran, Jak, kenapa korupsi di Indonesia kayak gak pernah ada habisnya? Dari zaman Raja-Raja Nusantara, masa penjajahan, Orde Baru sampai sekarang, seolah-olah selalu ada ruang buat main belakang. Ini bukan cuma soal uang, tapi soal warisan. Warisan yang kita gak pernah minta, tapi tetap diwariskan dari generasi ke generasi. Mari kita mulai dari masa kerajaan dulu. Di era Majapahit misalnya, korupsi udah jadi penyakit birokrasi. Bayangin, para pejabat lokal dulu sering banget nyari keuntungan pribadi lewat pajak dan upeti. Yang harusnya buat kerajaan, malah nyangkut dulu di kantong pribadi. Bahkan di prasasti Talang Tuwo dari abad ke-7, udah ada indikasi soal aparat yang nakal. Masuk ke masa kolonial, bukannya bersih, justru makin jadi. VOC, yang katanya perusahaan dagang, tapi prakteknya mafia kelas kakap. Mereka bukan cuma korup, tapi juga melegalkan korupsi. Gaji pejabat Belanda sengaja dibuat kecil, supaya mereka dipaksa nyari tambahan dari suap dan pungli. Mau gak mau, nular juga ke pejabat lokal yang kerja bareng mereka. Setelah kemerdekaan, bukannya bersih, justru makin kompleks. Lalu masuk ke Orde Baru, korupsi berubah jadi sistem. KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, bukan cuma istilah, tapi cara kerjanya. Proyek dikuasai elite, anggaran diatur buat kelompok sendiri. Tahun 1998, Indonesia disebut sebagai salah satu negara paling korup versi Transparansi Internasional. Kita bukan cuma korban, tapi juga pelaku sistemik. Masuk ke era reformasi, kita pikir semuanya bakal berubah. Tapi ternyata, ya gitu-gitu aja. Emang sih, KPK dibentuk dan banyak pejabat ditangkap. Tapi di sisi lain, angka korupsi masih tinggi. Polanya mirip, markup anggaran, proyek fiktif, atau main fee proyek. Kenapa ini bisa terus terjadi? Salah satu alasannya karena budaya permisif. Masyarakat udah terbiasa lihat korupsi dan menganggap itu bagian dari cara main. Setiap tahun, selalu aja ada pejabat baru yang ditangkap karena nyolong duit rakyat. Dari kepala daerah, anggota DPR, sampai menteri. Yang lebih parah lagi, kadang pelaku korupsi justru hidup lebih nyaman daripada korban korupsinya. Hukum kita seringkali tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bahkan terkadang pelaku korupsi tetap dipilih lagi karena mereka royal ke warga. Lalu pertanyaannya, apakah semua ini gak bisa dihentikan? Bisa, tapi perlu keberanian kolektif. Edukasi dari usia muda dan transparansi anggaran, juga sanksi tegas harus jalan bareng. Karena kalau enggak, kita cuma akan terus mewariskan budaya kotor ini ke generasi berikutnya. Dan korupsi bukan cuma soal hukum. Ini soal moral, soal mentalitas, dan soal keberanian untuk bilang cukup. Kita udah cukup menderita gara-gara ini dari zaman nenek moyang. Sekarang waktunya berubah. Kalau kalian juga percaya kita bisa putus rantai korupsi ini, jangan lupa untuk berkomentar di bawah. And so, biar kamu gak ketinggalan konten sejarah gelap dan misterius lain, ikuti channel The Dope Files. See you!